Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. 'Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your pure
Spirit, living breath of God. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, in me. Selamat datang teman-teman yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau kita boleh berjumpa lagi di acara Sampetra malam ini. Kita bersyukur kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang besar. Dia sungguh besar, dan kita lihat segala sesuatu tercipta dan tiada mustahil bagi Dia. Kita akan membuka acara Sampetra malam ini dengan satu pujian yang berjudul Allah Kita Besar. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia. Oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan boleh mengizinkan kami untuk mengikuti acara Sampetra pada malam ini. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan saja yang boleh menuntun dan memimpin kami semua yang hadir pada saat ini untuk mempersiapkan hati kami menerima berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan juga boleh menerima puji-pujian yang kami naikkan pada saat ini. Kiranya puji-pujian ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang akan mempersiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini yang akan kami dengar boleh menjadi
tertanam di dalam hati kami dan boleh bertumbuh dan berbuah dengan lebat, dan kami boleh menjadi berkat bagi semua orang di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan lanjutkan sampai malam ini dengan menyanyikan lagu I Am Here, Ku Ada. Kita bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kita untuk tetap hidup sampai saat ini. Itu kalau kita bisa bernafas adalah suatu anugerah. Kita akan nyatakan, thank you Jesus, terima kasih Tuhan, karena hanya anugerah-Mu, hanya karena anugerah-Mu saya bisa hidup sampai sekarang. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita bersama-sama dalam pujian ini. Untuk lagu berikutnya, saya ambil dari lagu Chinese originally, tapi kita akan nyanyikan dalam bahasa Indonesianya aja, ya. Judulnya Iman Lebih Kuat. Mempunyai iman yang lebih kuat adalah pengharapan dari semua yang hadir di sini, saya yakin. Dan kita percaya, walaupun kita hidup di dalam dunia yang susah dan penuh pergumulan, terutama pada saat ini ya, semua orang mengalami kekhawatiran dan banyak penderitaan karena COVID-19. Tapi kita bersyukur karena kita mempunyai satu jaminan di dalam Yesus. Dan kita percaya di dalam Yesus kita akan diajarkan untuk menjadi semakin dekat dan semakin sempurna. Karena Tuhan menjadi kekuatan dan jaminan hidupku. Imanku dikuatkan, iman lebih kuat. Mari kita nyanyikan sebagai doa persiapan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tak kuat
Halo semuanya, selamat malam. Senang sekali bisa berkumpul dengan saudara-saudara seiman, dan kita bersyukur pada malam hari ini bisa belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan bersyukur saudara, hari ini kita sudah sampai di sesi yang terakhir, sesi yang ketiga dari Pray in the Bible. Nah, kita sudah membahas dari sesi pertama sampai yang ketiga, bagaimana kita berdoa dengan menggunakan Mazmur. Dan hari ini kita akan membahas topik tentang bagaimana kita bisa berdoa dengan menggunakan Alkitab bagian yang lain, bagian-bagian Alkitab lain selain Mazmur. Nah, untuk itu saudara, saya ingin bertanya dulu kepada saudara, bagaimanakah pengalaman kita dengan berdoa dengan menggunakan Alkitab? Bapak Ibu Saudara, sayang sekali kita tidak dapat bertemu muka dengan muka, jadi saya tidak tahu juga bagaimana progres saudara dan juga bagaimana pengalaman saudara dengan Tuhan setelah berdoa dengan menggunakan Alkitab. Di dalam buku yang saya baca ada beberapa orang yang berpendapat dia mengalami pengalaman-pengalaman yang dialami seperti yang dituliskan di layar ini, saudara. Nah, saya akan membacakannya buat saudara, dan harapannya adalah saudara juga mengalami hal yang sama setelah saudara mengikuti materi ini, dan juga saudara juga bisa bertumbuh di dalam kehidupan doa saudara. Ada yang berpendapat seperti ini, doa saya lebih terarah dan tidak kemana-mana. Nah, bersyukur saudara, ketika kita berdoa dengan menggunakan Alkitab itu yang akan menuntun kita jadi tidak lagi kemana-mana. Yang kedua adalah doa saya lebih berkaitan tentang Tuhan dan kurang mengenai saya. Saudara, memang Alkitab ini adalah tentang Tuhan, tentang apa yang Tuhan lakukan bagi umatnya, dan siapa itu Tuhan. Dalam Alkitab kita akan menemukan apa saja atribut Tuhan. Dan maka dari itu ketika kita berdoa dengan menggunakan Alkitab, kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, kita bersyukur kalau kita berdoa dengan menggunakan Alkitab. Lalu dia mengatakan bahwa waktunya terlalu singkat. Wah, kalau saudara berdoa lalu tiba-tiba waktunya tadinya berdoa hanya sebentar saja, 1 menit rasanya 1 jam. Tapi sekarang 1 menit itu rasanya terlalu singkat karena banyak sekali yang ada di pikiran saudara yang saudara mau doakan kepada Tuhan. Saudara bersyukur kalau hal ini bisa terjadi dalam saudara. Ada juga yang berkata bahwa mazmurnya berbicara langsung pada situasi kehidupan saya saat ini. Nah, saudara, memang pemazmur itu begitu transparan. Pemazmur itu begitu apa adanya ketika mengungkapkan masalahnya, pergumulannya kepada Tuhan. Nah, maka dari itu, ketika saudara membaca mazmur itu pun mungkin ada di dalam pikiran saudara, ada saudara menghadapi situasi yang mungkin sama dengan pemazmur. Nah, jadi bersyukur kalau saudara mengalami hal ini. Lalu dikatakan, saya memikirkan lebih dalam tentang apa yang Alkitab katakan. Lalu, saya mendoakan hal-hal yang biasa tidak saya doakan. Nah, saudara, inilah baiknya ketika kita berdoa dengan menggunakan Alkitab, mungkin ada hal-hal yang kita tidak biasa doakan. Tapi dengan firman Tuhan itu memperkaya kita, menolong kita di dalam kehidupan doa kita dari hal-hal yang kita biasa doanya itu saja. Tapi ini menolong kita dalam berdoa dengan hal-hal yang lain. Lalu dikatakan juga, saya mendoakan hal-hal yang biasa saya doakan, tapi dalam cara yang baru dan berbeda. Seperti contoh, mungkin, saya berdoa tentang kehidupan pergumulan saya. Tetapi ada kata-kata dari pemazmur itu rasanya berbeda dari yang saya biasa ungkapkan. Dan itu menambah kosakata saya di dalam berdoa. Nah, saudara, ini pasti adalah satu insight yang baru, suatu hal yang baru buat kita, ketika kita selalu setiap hari kita membaca pasal demi pasal dalam Mazmur itu akan memperkaya kita. Doa-doa kita itu tidak menjadi seperti yang selalu kita doakan, atau doa yang sering kita dengar, tapi firman Tuhan itu sendiri yang akan memperkaya kita. Yang terakhir adalah, saya tidak lagi mengucapkan kata-kata yang itu-itu saja. Nah, saya bersyukur kalau saudara juga mengalami hal seperti ini juga ya. Baik, saudara, di sesi yang terakhir ini kita akan berdoa dengan menggunakan bagian Alkitab yang lain. Artinya adalah di luar dari Mazmur, saudara. Kita akan belajar juga nanti dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan bagaimana cara kita berdoanya. Saudara, sebelum saudara berdoa dengan menggunakan bagian lain selain Mazmur, saudara perlu tahu dulu genre-genre apa aja saja dalam Alkitab. Ketika saudara melihat dalam 66 Alkitab yang ada, dalam Perjanjian Baru dan juga Perjanjian Lama, maka setidaknya saudara akan mendapati ya
Di sini dikatakan ada 9 genre utama, ada narasi, cerita-cerita ya. Kalau lihat grafik yang di atas ini, majority di dalam Alkitab itu adalah narasi, jadi sebuah cerita yang kita dengar. Ada juga Taurat, 5 kitab pertama, lalu puisi, hikmat, lalu juga ada nubuatan, ada juga tentang apokaliptik, ada juga tentang Injil, tentang sejarah-sejarah, tentang sejarah genealogi, ya keturunan-keturunan dari raja-raja misalkan. Nah, itu kita juga sama-sama bisa belajar dari Alkitab ini. Lalu juga ada surat-surat Paulus. Nah, saudara, ketika saudara mau berdoa dengan menggunakan Alkitab bagian lain selain Mazmur, maka saudara perlu melihat dulu genre apa sih yang ada di dalam Alkitab ketika saudara membacanya. Dan ini akan menolong kita di dalam kita mau berdoa dengan menggunakan bagian tersebut. Bapak Ibu, berdoa menggunakan Mazmur akan lebih mudah dipakai untuk berdoa dibandingkan dengan bagian yang lain. Mazmur itu ditulis secara langsung dari pemazmur kepada Tuhan, sehingga kita dapat mendoakan secara langsung seperti pemazmur. Nah, namun bagian Alkitab yang lain membutuhkan penyesuaian di dalam doa kita kepada Tuhan. Saudara, bukan berarti ketika kita berdoa dengan tidak menggunakan Mazmur, kita tidak dapat berdoa kepada Tuhan. Kita tidak dapat menggunakan bagian lain selain Mazmur untuk berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya bisa, saudara. Cuma memang kita perlu butuh penyesuaian di dalam kita mengerti dalam bagian Alkitab tersebut, lalu kita merubahnya, kata-kata tersebut menjadi doa kita kepada Tuhan. Berbeda dengan pemazmur yang langsung ditulis, langsung diekspresikan kepada Tuhan, langsung daripada pemazmur, langsung kepada Tuhan. Seperti contohnya yang gambar ini, saudara. Ya tadi kalau saya lihat pemazmur, itu benar-benar ditulis dengan secara langsung, dituliskan kepada Tuhan. Jadi saudara ketika saudara membacanya itu, rasanya langsung mudah sekali dengan saudara membaca Mazmur dan saudara berdoa kepada Tuhan. Karena itu adalah ekspresi langsung kepada Tuhan. Beda sekali dengan surat-surat yang lain, mungkin yang cerita tentang narasi, tentang naratif, yang berisi tentang, cerita tentang suatu kisah. Dan itulah satu kisah, saudara, yang dituliskan sebenarnya mungkin dari penulis kepada pembaca pada saat itu. Jadi, membutuhkan penyesuaian di dalam kita berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya tidak hanya dalam kitab Mazmur saja, saudara. Sebenarnya di bagian lain pun, saudara juga akan bisa menemukan doa-doa di dalam Alkitab. Misalkan doa Musa, atau doa dari Maria, banyak lagi imam-imam dan juga banyak yang saya tidak sebutkan di sini. Saudara, seperti contoh di bagian ini, kita ambil contoh di dalam Mazmur 18 ayat 3. Dikatakan, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Katakan Mazmur dengan langsung berbicara kepada Tuhan, sehingga kita dapat berdoa dengan menggunakan kata-kata pemazmur. Saudara akan mendapati di dalam bagian Mazmur itu adalah kata aku, kata Engkau, kata Tuhan, kata ku. Begitu personal. Jadi, saudara ketika saudara membacanya, ketika saudara berdoa dengan menggunakan Mazmur, maka itu sudah akan mudah sekali, lebih langsung, lebih direct berbicara kepada Tuhan daripada saudara menggunakan cerita. Seperti contoh yang ini, saudara. Seperti contoh kita membaca dari kitab Roma, ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, bagian ini bukanlah merupakan doa dan tidak berbicara langsung kepada Tuhan. Maka untuk mengubahnya menjadi doa, kita perlu mengubah kata-katanya seperti ini. Terima kasih Tuhan, karena saya telah bebas dari penghukuman karena Kristus Yesus. Nah, saudara, jadi kita perlu ada penyesuaian di dalam kita mengubah doa kita ketika kita membaca bagian-bagian lain yang di luar dari Mazmur. Karena kalau tadi saudara lihat di dalam Mazmur itu langsung direct sekali. Katakan, aku mengasihi Engkau, Engkaulah kuatku, Engkaulah juru selamatku, Engkaulah gembalaku yang baik, Engkaulah terangku, Engkaulah pelita bagi kakiku. Saudara melihat bagaimana perbedaannya? Nah, maka dari itu saudara perlu penyesuaian di dalam kita membawa doa-doa kita menggunakan bagian lain di luar Mazmur. Saudara, saya akan memberikan beberapa contoh di dalam
Perjanjian Lama ya, saudara. Seperti contoh di bagian yang pertama ini. Kejadian pasal 1, kita coba saja langsung buka ya. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 5. Ini adalah sebuah narasi, saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Dan seterusnya. Saudara, apa yang ada di pikiran saudara pada saat ini? Bagaimana saudara berdoa kepada Tuhan ketika saudara membaca di dalam Kejadian pasal yang pertama? Saudara, yang saudara bisa doakan adalah saudara bisa melihat dari keseluruhan konteks ini bahwa berbicara tentang penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi, kita tahu Tuhan adalah pencipta, Tuhan menciptakan terang, Tuhan menciptakan seisinya, dan Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Lalu apa yang bisa kita doakan, saudara? Saudara mungkin bisa berdoa seperti ini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau menciptakan semua segala isinya. Semuanya Tuhan Kau sediakan bagi kami semua. Dan Engkau menciptakan kami ini adalah manusia yang berdosa. Kami bersyukur ya Tuhan atas Engkau sebagai pencipta kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dari Kejadian pasal 1, maka kita dapat berdoa seperti itu. Kita tidak bisa langsung direct dengan kata-kata yang ada, lalu kita langsung berdoa. Tapi saudara perlu memikirkan konteksnya. Seperti itu kurang lebih, saudara. Kita berdoa. Kita bisa melihat lagi. Sekarang mari kita melihat bagian yang lain, saudara. Seperti contoh di dalam Keluaran, pasal 15 ayat 1-2. Saya akan baca. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkan ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, ya Allahku, kupuji dia, ya Allah, Bapakku, kuluhurkan dia. Saudara, di bagian ini mungkin kita melihat bagaimana Tuhan telah begitu luar biasa menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu kita melihat di dalam bagian ini bahwa Musa dan juga bangsa Israel itu bersyukur kepada Tuhan dan mereka bernyanyi kepada Tuhan. Pada saat itu yang telah orang Israel lakukan adalah mereka melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, di mana Tuhan itu menyelamatkan bangsanya. Maka dari itu mereka berkata, Tuhan adalah kekuatanku, mazmurku. Nah, saudara, seperti ini kita akan menemukan, saudara, bahwa sebenarnya di dalam kisah-kisah narasi yang ada pun juga sebenarnya ada sebenarnya berupa doa-doa dari umatnya kepada Tuhan. Maka saudara pun juga bisa berdoa ini kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah kekuatanku dan mazmurku. Engkau keselamatanku. Engkau menolong aku ya Tuhan di dalam pandemi ini. Engkau selalu menyediakan pekerjaan bagiku. Mungkin banyak orang-orang kesulitan dalam pekerjaan. Namun kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh menyediakan pekerjaan bagi saya, bagi kami, keluarga-keluarga kami. Aku memuji-Mu ya Tuhan. Saudara, seperti itu saudara, kita dapat berdoa kepada Tuhan dengan menggunakan bagian yang seperti ini. Nah, ini tentang Salomo, saudara. Mungkin kita baca juga di bagian Salomo yang meminta kepada Tuhan, dikatakan mintalah apa yang kau hendaki, kuberikan kepadamu itu semua. Lalu Salomo di dalam bagian ini dikatakan bahwa berikanlah kepadamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Di dalam doa ini, kita dapat belajar seperti Salomo. Ya Tuhan, Tuhan berikan aku hikmat di dalam pekerjaanku. Tuhan berikan aku hikmat ya Tuhan di dalam keluargaku. Mungkin aku sebagai kepala keluarga, aku sebagai istri, aku harus mengambil keputusan di dalam keluarga untuk anak-anakku, untuk pekerjaanku. Ya Tuhan, berikan aku hikmat ya Tuhan, yang dapat menimbang yang mana tahu yang mana yang baik dan juga mana yang jahat. Tuhan tolong kami.
Nah, itu kurang lebih saudara kita dapat berdoa seperti itu. Yang lainnya, nah ini kemarin baru saja kita minggu lalu membahasnya dari Amsal pasal 1 dan yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, ketika saudara membaca ini, ya saudara bisa berdoa juga, ya Tuhan berikan aku hati yang selalu takut akan Tuhan. Tuhan berikan aku hikmat, Tuhan berikan aku pertolongan di dalam setiap putusan yang aku ambil. Kurang lebih seperti itu juga, saudara. Ada juga bagian lain, seperti di bagian Yeremia ayat 1 sampai yang 5. Ini adalah kitab para nabi. Dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguruskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, ketika saudara melihat ini, saudara menyadari bahwa kita bukanlah seorang nabi. Tapi saudara bisa mengganti kata-kata ini dengan seperti ini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah membentuk aku di dalam rahim ibuku. Engkau begitu mengenal aku, bahkan sebelum aku lahir. Engkau telah memilihku, Engkau telah menjadikan aku anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami mau memuji-Mu, dan kami mau berserah ya Tuhan, di dalam sepanjang hidup kami, segala pergumulan dalam hidup kami. Nah, saudara bisa berdoa seperti itu. Saudara perlu melihat konteksnya, apa yang terjadi, kitab apa ini, dan saudara bisa mencari bagian-bagian mana yang saudara pikir bisa untuk saudara doakan. Saudara, sekarang kita akan melihat di bagian perjanjian yang baru. Kita coba langsung buka saja di dalam Matius pasal yang pertama ayat 17. Nah, Matius pasal 1 adalah tentang genealogi, artinya keturunan-keturunan dari Abraham sampai ke Tuhan Yesus. Nah, saudara baca dari Matius pasal pertama, baca tuh dari, Abraham, keturunan-keturunan siapa-siapa saja, sampai keturunan Daud, terus sampai keturunannya sampai ke Tuhan Yesus Kristus. Lalu, bagaimana saudara berdoa kepada Tuhan dengan perikop yang seperti ini? Saudara bisa berdoa seperti ini. Ya Tuhan, kami bersyukur dengan cara-Mu yang ajaib. Engkau lahir bagi kami. Engkau mati buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas karya-Mu yang begitu indah. Kau menebus dosa-dosa kami, dan Kau naik ke surga, dan Kau akan datang kembali. Kami bersyukur atas karya-Mu di dalam hidup kami. Kurang lebih seperti itu, saudara. Jadi kita lebih berbicara tentang Kristus, berbicara tentang Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus bagi kita semua. Jadi kita perlu membuat ini menjadi personal. Ada juga mungkin ada di dalam Matius pasal 7 tentang berdoa, dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapatkan, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Saudara, kalau saudara membaca bagian ini, tidak ada yang seperti Mazmur, ya Tuhan, aku mau mencari-Mu. Nah, itu kan lebih mudah ya, saudara. Tapi di bagian ini, kita harus mengerti dulu bagian ini, lalu kita bisa memodif doa kita ganti kata-katanya ya, kita mungkin bisa berdoa seperti ini, ya Tuhan, aku mau mencari kehendak-Mu terlebih dahulu dalam hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, saat ini kami dalam kesulitan finansial. Kau bukakan ya Tuhan, Kau bukakan jalan bagi kami ya Tuhan. Dan yang terlebih penting adalah kami mau dekat kepadamu ya Tuhan. Kami mau mencari apa kehendak-Mu buat dalam hidup kami. Kiranya Kau boleh membukakan jalan bagi kami, melancarkan ya Tuhan segala sesuatunya. Sudah dapat berdoa seperti itu dalam bagian seperti ini. Baik, berikutnya adalah dalam Lukas pasal 8, 24-25. Katakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru, kita binasa. Dia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, dan lalu berkata mereka seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya.
Saudara, bagaimana saudara kalau mendapatkan bacaan seperti ini dan bagaimana saudara berdoa? Saudara bisa melihat dari inti di bagian ini. Seperti contoh tentang iman, tentang kepercayaan, tentang percaya kepada Tuhan Yesus, atau mungkin tentang ketakutan. Saudara bisa berdoa, Tuhan, aku takut sekali dalam keadaan aku saat ini. Kadang-kadang aku berpikir mungkin aku akan binasa, mungkin dengan pergumulanku, dengan kesehatanku yang tidak baik. Ya Tuhan, rasanya itu saat ini aku begitu diombang-ambingkan dengan pergumulan hidup. Rasanya susah sekali ya Tuhan. Tapi ya Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Hatiku mau percaya kepadamu. Walaupun saat ini aku takut, tapi ya Tuhan, berikan aku kekuatan. Berikan aku iman. Percaya sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Agar kami dapat memiliki damai sejahtera dalam hati kami. Dan aku mau taat kepadamu sepenuhnya. Kurang lebih seperti itu, saudara. Doa kita kepada Tuhan. Berikutnya, tentang dari Kisah Rasul. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati hati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Saudara, apa yang menjadi pikiran saudara? Saya harap doa saudara bukan seperti ini. Ya Tuhan, aku belum pernah ini ke Listra, ke Ikonium, ke Antioquia. Ya Tuhan, saya ingin pergi, kalau bisa besok langsung saya bisa berangkat dan saya bisa melihat apa yang terjadi di sana. Saudara, jangan sampai berdoa kita seperti itu, tapi mungkin doa kita harus melihat apa yang menjadi inti dalam bagian ini. Oh, mungkin tentang Paulus dan Barnabas yang memberitakan Injil, menguatkan hati-hati muridnya, menasihati mereka, bertekun dalam iman, lalu bagaimana masuk dalam kerajaan Allah harus mengalami banyak sengsara. Mungkin doa kita bisa seperti ini. Ya Tuhan, mungkin pada saat ini aku mengalami kesengsaraan, kesulitan, pergumulan hidup, penderitaan. Namun ya Tuhan, aku mau berdoa ya Tuhan, agar terus Kau boleh memakai kami, agar kami terus boleh menjadi mercusuar Injil. Kami terus dapat memberitakan Injil di tengah kesulitan yang ada. Kami dapat menguatkan saudara-saudara kami, keluarga kami dapat menasihati anak-anak kami, agar tetap terus bertekun di dalam iman. Nah, saudara mendapatkan idenya, saudara kurang lebih, saudara dapat berdoa seperti itu. Nah, sekarang di bagian tentang surat-surat ya, dari 1 Korintus. Saudara baca dalam 1 Korintus, lalu dikatakan seperti ini, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Mungkin saudara di tengah-tengah keluarga saudara atau mungkin di tengah pekerjaan saudara pada saat ini ceritanya ada konflik, ada keributan, ada hubungan yang relasi antara keluarga, rasanya ada perpecahan-perpecahan yang terjadi. Lalu saudara bisa berdoa, ya Tuhan, berikan kami kesatuan hati di antara saudara-saudara seiman kami, antara keluarga kami yang pada saat ini sedang bertengkar, sedang ada konflik. Tuhan tolong kami agar kami bersatu, seia, sehati, sepikir di dalam-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami tetap menjadi satu. Saudara dapat berdoa seperti itu di dalam bagian yang seperti ini. Tips-tips berdoa menggunakan bagian Alkitab yang lain di luar dari Mazmur. Saudara, memang agak lebih sulit seperti yang tadi saudara lihat. Mazmur itu begitu direct, Mazmur itu begitu langsung ketika saudara baca, langsung saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Karena kata-katanya itu langsung dari pemazmur kepada Tuhan. Tapi saudara, ketika saudara menggunakan bacaan yang lain di luar dari Mazmur, maka saudara perlu untuk mengerti akan konteks dan juga genre yang akan kita baca. Yang kedua adalah, saudara perlu mencari bagian Alkitab yang applicable, yang lebih praktis untuk menjadi doa kita. Jadi saudara perlu juga mencari ya, jadi tidak semua pun sebenarnya cocok. Atau mungkin saudara ceritanya lagi membaca imamat. Wah, mungkin saudara sulit sekali tentang
membuat doa-doa saudara membaca imamat lalu menjadikan doa itu. Saudara harus mencari bagian-bagian yang mungkin lebih applicable, yang lebih praktis. Lalu saudara juga harus melakukan penyesuaian di dalam doa kita. Seperti yang tadi saya sudah contohkan, ketika saudara berdoa, saudara perlu sesuaikan dalam kata-katanya di dalam doa kita. Nah, saudara, di bagian keempat adalah kita harus menjadikan doa itu personal buat kita kepada Tuhan. Yang terakhir adalah, saudara lewati bagian-bagian yang kita tidak mengerti. Jadi penting ingat sekali lagi, saudara, kalau saya katakan di dalam sesi yang sebelumnya, yang mau kita lakukan adalah untuk berdoa, saudara. Jadi bukan untuk pendalaman Alkitab, jadi tujuan kita adalah berdoa. Kita dapat berdoa dengan menggunakan seluruh Alkitab, tapi saudara kita perlu ingat bahwa kita tidak perlu berdoa di dalam ayat per ayat. Saudara bisa melewati, cari bagian yang applicable, yang praktis, buat saudara bisa doakan. Jadi ini adalah saudara, tips-tips bagaimana kita dapat berdoa dengan menggunakan bagian Alkitab yang lain di luar dari Mazmur. Saudara, saya harap saudara bisa stop and pray, ya. Kalau saudara belum mencobanya, mari kita stop, kita pray. Kita coba dulu, saudara. Kalau saudara sudah mendengar ketiga sesi ini, mari saudara boleh membuka Mazmur, saudara bisa mencoba untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, membawa semua pergumulan kita kepada Tuhan, lalu kita berdoa di hadapan Tuhan, membawa doa-doa kita kepada Tuhan dengan menggunakan Mazmur, dengan menggunakan Alkitab yang ada, agar sungguh bagian Alkitab itu dapat memperkaya kita, menolong kehidupan doa kita. Saudara, transformasi lebih penting dari informasi. Jadi saudara jangan jadikan sesi-sesi ini, 3 sesi ini Praying the Bible menjadi sebuah informasi saja. Jadi saudara tahu tekniknya, tapi tidak ada transformasi dalam hidup saudara. Saudara, biarlah kita semakin bertumbuh, semakin berbuah, saudara. Kehidupan rohani kita semakin bertumbuh, seperti gambar ini, yang mungkin tadinya kita hanya satu pucuk daun saja, tapi kita terus mencoba, saudara, sampai akhirnya kita berbuah lebat, sampai menjadi berkat juga bagi banyak orang. Saudara, kerinduan saya adalah saudara mengalami transformasi itu di dalam kehidupan rohani saudara. Jadi tidak hanya informasi saja. Demikian saudara, Praying the Bible sesi yang terakhir. Saya bersyukur saudara bisa menyelesaikan Praying the Bible, dan harapan saya saudara dapat mencobanya, saudara dapat stop dan mencobanya dalam kehidupan doa saudara. Baik saudara, saya akan mengakhiri sesi ini dengan berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kami boleh mengikuti sesi Sempetra pada malam hari ini. Kami bersyukur untuk Praying the Bible, topik yang telah kami pelajari bersama. Kami dapat berdoa dengan menggunakan Alkitab. Kami bersyukur Tuhan karena Kau boleh memberikan firman Tuhan buat kami semua, di mana kami boleh membaca, di mana Kau boleh berbicara kepada kami semua. Kami berdoa ya Tuhan, Kau boleh menolong kami agar sungguh ada transformasi dalam kehidupan doa kami. Transformasi di dalam kehidupan rohani kami ya Tuhan. Kau boleh tolong saudara-saudara kami semua yang mengikuti Sempetra pada malam hari ini, agar kami dapat mencobanya, kami dapat belajar ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus ya Tuhan boleh menolong kami, boleh memberikan kami kekuatan ya Tuhan, boleh memberikan kami hikmat di dalam kami belajar berdoa dengan menggunakan Alkitab. Kami bersyukur atas malam hari ini, berkati Tuhan waktu istirahat kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, demikian Sempetra pada malam hari ini. Jangan lupa untuk hari Minggu, saudara, untuk datang ibadah secara onsite. Bagi saudara yang sehat, saudara yang bisa, saudara, saya berdoa bagi saudara, saudara tetap datang dalam ibadah yang onsite. Karena ini adalah satu kesempatan yang Tuhan beri bagi kita semua, kita dapat beribadah secara onsite. Sampai jumpa, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you for joining me again in Praying the Bible. In previous episodes, we've looked at how to pray through Psalms, how to pray through a New Testament letter. Today, we're going to look in John chapter 5 as an example of how to pray through a narrative passage of Scripture, a story. And this is important because, well, narrative is the biggest chunk of our Bible. For example, so much of the Old Testament is narrative.
The Gospels are largely narrative. The book of Acts, so much of that is narrative. But there's one big difference in praying a narrative passage of Scripture and in what we've done thus far. Thus far, we've looked at the text microscopically. We read, for example, in Psalm 23, "The Lord is my shepherd," and in those 5 words, we prayed at great length. In 1 Thessalonians 2, in that New Testament letter, we saw even between the commas, we saw matter for prayer. But now in a narrative passage, you don't look at that microscopically in the same way. Rather, we have to back up and get the big picture. Because if you try to pray microscopically over a passage like the one we're going to look at today in John chapter 5, well, it would look like this. After this, there was a feast of the Jews. Well, what do you pray about that? If you were forced to come up with something, you might pray about some feast, or maybe you feasted too much and you need to confess that, but it wouldn't be easy, would it? No, in a narrative passage, you're going to back up and look at the whole story. In this case, probably the entire 9 verses of this story that begins John chapter 5. And you'll pray about the big, broad brush strokes here. Because see, in a narrative passage of Scripture, you usually have these stage-setting verses, after which comes the punchline. It may only be the punchline you'll pray about in a narrative passage of Scripture. And so if I were to try to pray through John chapter 5 today, it might look something like this. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, in Aramaic called Bethesda, which has 5 roofed colonnades. In these lay a multitude of invalids, blind, lame, and paralyzed. One man was there who had been an invalid for 38 years. And what may strike me only at that point is the idea of someone that I may know who has suffered with some disability, who has been an invalid in some way, or some long-suffering person for many, many years like this, and the realization that I have not prayed for that person and their disability in so long because I've rather accepted it. I've grown used to the fact that that's the way they are. And it's not crossed my mind to pray for them in an ongoing way. Then, after that, I look at the text again where it says Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time. He said to him, "Do you want to be healed?" This might prompt me to ask confession for my lack of sensitivity, unlike Jesus, who showed mercy on this man who knew he had been there a long time, but yet Jesus showed mercy on him, whereas I may only show indifference towards certain people and ask forgiveness for that. The sick man answered him, "Sir, I have no one," and it goes on. And this illustrates the fact that many times there will be verses in a passage you don't know what they mean. But it's okay to go ahead and go on to another verse that you do understand. Or maybe you understand the next verse perfectly, like some of these, but they just don't prompt you to pray about anything. So there's nothing that says you have to pray over every verse. There's nothing that says you must find something in every verse. Indeed, a narrative passage illustrates clearly that there may be just the big ideas here and there in a passage of Scripture, and that it's okay to pray in those situations. So you don't have to know everything that a passage means to pray the Bible. Pray those things that you do understand. Pray whatever comes to mind as you're going through the text, because everything that comes to our minds are things we should bring to God. This is taking the Bible and turning Godward every thought that occurs to us as we read the Bible. You can do that. Let me encourage you to do that in your daily praying. Try that in John chapter 5, and I hope you will take these principles, these simple, permanent, biblical solutions to the problem of saying the same old things about the same old things. Take these simple things, try them in your life. And I can't emphasize enough the necessity of actually trying this. If you just hear me talk about these things, it will not have the impact that praying the Bible yourself
will have. So I plead with you, if you've not done it thus far, in this last video, I plead with you to try praying the Bible. Thank you for watching.